Sedangkan untuk batas waktu pelaporannya adalah pada tanggal 20 bulan berikutnya. Next slide. Sebentar. Jadi ini juga nanti yang ini kotak yang kedua sama kotak yang ketiga juga seperti itu ya. Cuman jangan belum. Nah, terus yang ini kamu jangan ngomong bagi PPN, langsung aja PPN dan PPNBM bagi PKP itu tadi. Terus langsung nggak usah yang tadi lihat kotak pertama di pas baris pertama ngomong baginya itu dibuang. Terus yang kolom yang kedua untuknya itu dibuang. Yang kotak ketiga baginya juga dibuang. Ya, oke? Paham? Halo? Iya, paham, Ibu. Terus masing-masing di akhir kalimat setiap kotak dikasih tanda kurung dasar hukumnya, ya. Aturannya di mana supaya jelas itu. Oke? Halo? Baik, Bu. Next, boleh jelasin yang berikut. Lalu ini ada penjelasan mengenai pembukuan. Nah, pembukuan itu adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Ini ada di pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP. Ya, seperti ini dikasih dasar hukum, tapi ini ya seperti ini. Ini yang saya minta ya. Jadi dikasihkan dasar hukumnya, kamu tulis. Nah, persoalannya ini di dalam hal pembukuan definisi ini nih sebetulnya PPN ada di mana? Yang mananya? PPN untuk untuk kewajiban pembukuan dalam hal PPN ini ditunjukkan di mana ini? Nanti di slide yang selanjutnya. Di slide ini loh. Di mana? Oh, ini kayak secara umumnya dulu gitu Bu, pembukuan. Jadi penjelasan secara umumnya mengenai pembukuan dulu, terus nanti baru slide selanjutnya itu kita jelasin pembukuan dalam PPN gitu Bu. Ya, saya ngerti. Saya udah ngerti. Ya. Ini loh maksudnya itu di sini itu di mana? Ini sudah bisa kelihatan. Jadi di umumnya ini aja sudah bisa kelihatan. Dari ini baru kamu breakdown, baru kamu jelasin, gitu loh. Jadi di Undang-Undang KUP ini pembukuan itu diatur seperti ini. Nah, PPN nampak di mana? Aturan untuk PPN di yang kamu kotakin ini itu di mana dia? Di hal yang mana gitu loh? Iya, permisi Ibu, untuk yang PPN itu Bu, di jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, Bu. Nah, itu maksud saya penjelasan itu, ya. Jadi mahasiswa itu harus kritis, ya. Kalau kamu tahu ini loh, pembukuan ini kan umum ini, ya. Jadi dia itu ada proses untuk mencatat, ya. Sebentar. Ya Bu, maaf laptopnya agak lemot. Nah, pembukuan itu adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya. Lah ini untuk bicara tentang PPH, gitu loh. Nah, kemudian serta, jadi yang tadi itu untuk bicara PPH itu kan neraca dan laporan laba rugi, kamu kan diajari akuntansi. Kamu diajari akuntansi dasar kan? Halo? Iya Bu. Nah, ya. Itu nanti kaitannya dengan harta, kewajiban, modal itu neraca, kemudian penghasilan dan biaya itu laporan laba rugi. Nah, kemudian dia ngomong serta. Nah, serta apa? Jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Lah, inilah yang mengatur PPN-nya. Kalau tadi mengatur PPH-nya. Nah, kemudian nanti ditutup jadi satu menyusun laporan keuangan. Nah, itu tadi loh, kelihatan berupa neraca. Tadi yang saya baca. Neraca itu kaitannya dengan harta kewajiban modal dan laporan laba rugi yang bicara tentang penghasilan dan biaya. Di dalamnya penghasilan biaya itu ada
kamu penjualan barang atau jasa. Laporan laba rugi itu yang atas itu kan penjualan, paling atas sendiri. Ya, itu kan pos penjualan. Sudah pernah lihat laporan laba rugi apa enggak? Halo? Sudah, Ibu. Nah, ada enggak di laporan laba rugi pertama kali, baris pertama, penjualan sebesar berapa itu ada enggak? Seperti itu apa enggak kalau diajari di laporan laba rugi? Iya, Ibu. Nah, di penjualan itu termasuk pengertian penyerahan barang. Nah, perolehannya itu ya harga pokoknya nanti kan gitu, ya. Jadi kamu baca satu ini yang kamu kotakin maknanya banyak. Jangan cuma dibaca kayak WCW seperti anak SD lah nanti nggak paham, ya. Yang kamu baca itu harus mengerti maknanya apa sih ini gitu loh, ya. Bukan hanya sekedar bla 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 gitu. Ya. Jadi ini secara umum sesuai Undang-Undang KUP itu kayak gini. Nah, oke. Silakan kalau kamu mau menjelaskan. Coba saya ingin tahu penjelasanmu apa yang dimaksud dengan harga perolehan penyerahan ini. Pembukuan dalam arti PPN. Ayo, next slide, silakan. Pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Apa ini maksudnya? Kamu sudah agak jauh ini ngomongnya ini. Ya. Ini kenapa ya kok tampilannya ada blur gitu kadang-kadang ya? Sinyalnya, Bu. Sinyalnya yang di tempat kamu ya ini ya? Iya, Bu. Iya. Sama laptopnya itu agak lemot gitu, Bu. Sebetulnya boleh loh itu untuk digantikan ke yang anak yang lain gitu. Pokoknya satu kelompok ini harus kerjasama. Jadi misalnya ini, langsung digantikan gitu loh. Itu namanya kerjasama teamwork. Itu juga akan saya nilai itu. Ayo, ini kamu terlalu jauh ini sebetulnya menjelaskan untuk ini. Ini masih belum panjang ini masih. Ini kalau bicara ini masih bicara UAS ini materi ini gitu. Apa? Wes setelah ini kamu apa? Apa cuma ini toh pembukuan dalam Undang-Undang PPN? Setelahnya itu ada ini, Bu. Ada Ya. perolehan PPN, Bu. Oh, sudah beda ya? Sudah bukan bukan pembukuan ya? Ini, Bu, ada perolehan PPN gini, Bu. Oh lah iya, ini udah jauh. Maksudnya gini, jadi pembukuan tadi coba yang di awal, yang di KUP tadi tuh, yang kamu bilang secara umum, justru itu yang dikupas, ya. Nah ini ya, justru itu yang dikupas. Jadi di sini artinya apa? Kamu harus punya harus ngerti maknanya. Jadi di sini dia ngomong serta jumlah perolehan dan penyerahan. Artinya di dalam hal kamu itu membuat jurnal, ya jurnal. Kamu kan diajarin nggak jurnal pembelian, penjualan, ada nggak? Ada, Bu. Nah, di akuntansi kan, betul enggak? Nah di jurnal itu maksudnya Undang-Undang KUP itu ngomong, itu kamu harus jelas memperlihatkan bahwa ada harga perolehan dan penyerahan. Nah, penyerahan ini
menurut undang-undang PPN apa? Terdiri dari apa? Penyerahan ini yang dimaksud apa? Kemarin sudah loh ya. Kemarin sudah pada waktu pertemuan 2. Yang dimaksud kamu nyerahkan ini apa sih? Nah, ayo. Nah, supaya kamu paham. Penyerahan ini kalau kamu ngomong tadi itu siapa? Tadi siapa ya yang jelaskan? Bu, ini yang maksudnya yang Ibu tanyakan pembukuan PPN itu adalah di jumlah harga perolehan dan penyerahan. Nah, siapa tadi yang jawab itu? Nur ya, enggak salah ya? Bukan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nur. Nur. Sekarang ya semuanya dengerin aja. Apa Nur maksudnya yang dan penyerahan gitu? Kan dibukukan itu dan yang dibukukan itu harga perolehan ya dan penyerahan. Nah, apa ya berarti yang kamu harus catat? Dibukukan itu kan harus dicatat tuh. Yang dicatat penyerahan itu yang dimaksud apa? Yang kamu catat. Apanya? Dalam hal pengertian penyerahan barang dan jasa. Macam-macam yang termasuk dengan penyerahan itu sendiri, Bu. Contohnya apa? Contohnya apa? Ada semacam sewa atau perjanjian gitu, Bu. Lulu. Kok menyimpang-nyimpang gitu? Tinggal lihat di aturan yang kemarin yang kayak saya jelasin, yang dimaksud dalam penyerahan adalah bla 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 itu apa? Kamu bayangin di dalam satu perusahaan nih ya, kamu kan di dalam satu perusahaan, kemudian kamu kan melakukan pembukuan nih untuk mencatat penghasilan kamu dan macam-macam untuk jadikan laporan neraca dan laba rugi itu loh. Kamu ibaratkan ada di dalam perusahaan kamu. Nah, ternyata perusahaan kamu juga kan diminta ini menurut Undang-Undang KUP, hati-hati ya, kamu juga harus mencantumkan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa. Karena nanti sebagai informasi untuk mendeteksi PPN kamu, kan gitu. Nah, ya memang di dalam akuntansinya aja sudah diajarin kan, oh ada mencatat jurnal pembelian, buku penjualan, misalnya kan gitu ya, jurnal pembelian, penjualan. Nah, itu ya yang dimaksud di sini penyerahan itu yang bagaimana? Kaitkan dengan Undang-Undang PPN kemarin yang saya jelaskan di pertemuan kedua. Jadi kamu harus mencatat apa ini? Nah, untuk mencatat apa kamu harus tahu yang dimaksud dengan di PPN itu penyerahan itu yang bagaimana sih? Gitu loh. Coba, yang dimaksud penyerahan ini gimana? Ayo. Coba, kelompok macam-macam kelompok boleh jawab ini. Bukan hanya kelompoknya 6, misalnya kelompok 6 nggak bisa jawab, udah kelompok lain. Bu, saya coba, gitu misalnya mau gitu. Ayo. Ayo siapa? Bu, saya mau coba, Bu. Siapa ini? Salwa. Ayo Salwa. Mungkin objek PPN-nya, Bu. Loh ya, sudah ceritakan aja. Misalnya saya di perusahaan yang dimaksud dengan pengertian penyerahan ini, misalnya saya mencatat gimananya gitu loh. Apanya yang saya catat? Misal, oh saya melakukan ini, saya catat. Saya catat ya. Artinya itu saya bukukan gitu loh. Apa? Pajak, objek pajak gitu, Bu. Gimana maksudnya? Jadi apa harga pajaknya dari objek pajaknya itu dibukukan gitu, dimasukkan di pembukuan gitu. Iya, objeknya itu apa? Misalnya kamu melakukan penyerahan ini loh, melakukan apa? Kamu jangan cuma bisa ngomong, tapi artinya gini loh. Kalau kamu di perusahaan, itu gimana sih implementasinya? Kita tidak bicara teori melulu gitu loh. Ya, jadi yang ada di undang-undang itu adalah teori, gitu kan? Teorinya ngomong bla 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 gitu ya. Nah, dalam prakteknya kan kamu tak ajarin gini artinya, seandainya kamu ini yang punya perusahaan, ya, kamu yang ada di perusahaan itu, kamu kan disuruh bikin pembukuan nih, katanya undang-undang KUP. Bikin pembukuan ya. Nah, pembukuan itu kan proses pencatatan. Nah, kan kamu sudah diajar di akuntansi, ya kan? Yang dilakukan secara teratur. Jadi kan dibukukan terus tuh. Setiap hari itu kan dicatat tuh pengeluaran penerimaan ya. Nah, ini dilakukan secara teratur untuk apa? Mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta. Berarti kalau beli harta, kalau misalnya kamu pinjam uang, kewajiban ya. Kalau ada modal, memasukkan modal. Nah, kalau ada penghasilan, ya penghasilan dari mana? Dan biaya yang dikeluarkan, kan gitu kan?
Kamu catat semua itu. Lihat, kamu bayangkan waktu diajari akuntansi. Serta jangan lupa di sini jumlah harga perolehan juga kamu catat dan penyerahan barangnya. Nah, penyerahan barang atau jasa dalam pengertian PPN itu yang mana yang kamu catat? Itu yang saya tanyain gitu loh. Ya. Jadi kamu harus ngerti itu supaya kamu dalam pelaksanaan di lapangan ya di dunia usaha kalau kamu sudah keluar dari bangku kuliah ini tadi, kamu bisa menerapkan di perusahaan itu dengan benar. Ya, bukan cuma sekedar bacaan ini. Bacaan ini adalah harus kamu implementasikan. Lah itu pertanyaan saya, penyerahan di sini mana? Nah, itu maksud dari pembukuan PPN itu. Kamu harus bukukan sesuai dengan itu gitu loh artinya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Coba. Penyerahan itu apa sih? Jadi Itu penyerahan hak atas BKP karena adanya suatu perjanjian seperti itu, Bu. Nah ya apa aja, selain itu apa yang kamu harus catat? Kamu harus lihat di situ, kemudian kamu catat. Nah atas perjanjian itu misalnya apa, Chelsea? Misalnya dalam hal kamu melakukan apa? Sewa tanah, Bu. Jadi kan kita harus memberikan surat tanahnya, kalau sudah dibayar kita harus memberikan surat tanah kepada orang yang Gak penting itu, bukan itu yang dimaksud. Bu, saya coba, Bu. Ya, Salva lagi. Ya, mungkin kayak misalnya kita kan ada jurnal PPN penjualan tunai, terus jurnal PPN untuk penjualan kredit gitu dah, Bu. Selain itu apa? Itu salah satunya. Terus ada berarti jurnal kamu kan, PP. Berarti gini, sebentar. Berarti kamu kan itu dari penyerahan itu dari penjualan, kan gitu kan? Penjualan itu bisa kredit, bisa tunai. Wes, berarti satu jawaban masih satu kamu. Oh, penyerahan yang di sini maksudnya adalah penjualan, gitu loh maksudnya. Ya. Jadi itu yang dimaksud. Ya. Jadi misalnya Chelsea tadi itu jawab, ada sewa. Ya berarti kamu menyewakan kan gitu kan? Ya wes, itu dari itu. Menyewakan itu sebenarnya kan sama dengan penjualan, cuman penyewaan itu kan istilahnya perusahaan jasa, ya kan? Menyewakan jasa. Sama. Jasa itu kan berarti ada di pos yang paling atas. Ya, kalau kamu diajari perusahaan industri, dagang dicatat sebagai penjualan. Kalau yang diajari mengenai jasa itu dicatat sebagai penerimaan, kan gitu ya? Istilahnya kan seperti itu. Nah, itu satu, masih satu. Itu secara umum gitu maksudnya. Yang lain, ayo apa? Kalau secara umum ya, saya rasa kamu tahu semua. Jadi istilahnya ya kalau kita jual Bu, gitu loh. Kalau kita nyewakan Bu, gitu lah. Itu maksudnya. Baik itu tunai, angsuran, termasuk dalam satu kategori penjualan atau dalam hal penjualan barang atau menyewakan. Ada lain lagi apa? Pengembalian, Bu. Pengembalian. Nah, ya biasa itu pengembalian retur itu kan maksudnya. Itu dah maksudmu, Salwa? Iya, Bu. Pengembalian PPN. Ya, saya tanya penyerahan aja dulu. Jawabnya, jangan ke sana. Pemakaian sendiri, Bu. Nah, itu. Selain itu apa lagi? Itu harus dicatat. Ayo. Pembelian, Bu. Hah? Diani? Pembelian, Bu. Gimana? Kalau saya kan tanya penyerahan, nah kamu ngomong pembelian di mana itu? Jadi yang PKP-nya membeli gitu, Bu. Membeli BKP atau JKP? Diani, saya kan tanya yang penyerahan. Nah kamu ngomong yang pembelian berarti masuk di mana ini? Masuk di penyerahan. Perolehan. Lah iya. Perolehan, Bu. Lah iya, saya nggak tanya. Saya belum tanya itu. Jadi perhatikan apa yang saya minta. Ya, nah itu loh. Mahasiswa ini jawab itu seakan PDW gitu ya artinya ya. Jadi apa yang diminta itu nggak ngerti gitu loh. Nah itu sama dengan nanti menjawab soal. Yang diminta soalnya apa, jawabannya apa. Nah itu loh ya. Saya fokus minta penyerahan gitu. Kalau perolehan itu gampang, cuma tadi yang dijawab Diani itu pembelian itu tok dari situ. Misalnya.
Tapi kalau penyerahan, ya itu tadi satu dari penjualan. Satu tadi yang tadi Chelsea bilang apa pemakaian sendiri, Bu. Nah, itu harus dicatat. Apalagi yang dicatat di situ? Kegiatan ekspor mungkin, Bu. Ekspor. Dicatat, boleh. Betul, ekspor. Siapa yang jawab ini tadi ekspor? Ilhan, Bu. Ilhan itu 3082. Sebentar. 3082. Tadi itu Chelsea nomor berapa Chelsea? 064. 064. Oke, ayo. Apa lagi? Itu maksudnya. Pengalian BKP bukan adanya suatu perjanjian. Nah, wis mari kok kamu nggak Maksudnya? paham. Lah, Penyerahan kita bilang wis BKP dari mari. pusat ke cabang, Bu. Hah? Penyerahan BKP Boleh. dari cabang. Boleh. Siapa ini Dimas ya? Iya, Bu. Dimas nomor piro Dimas? 001. 001. Oke, boleh. Terus apa lagi? Kalau penyerahan BKP antar cabang itu juga tapi. Nah, wis mari ngono lho. Oh, Tak wis sama kayak dijawab. pembelian berarti, Bu. Tak jawab Dimas itu wisan. Kalau Ini, Bu, penyerahan penyerahan BKP BKP. kepada Siapa sing jawab? Salwa dulu, Bu. Ya, oke Salwa. penyerahan BKP kepada pedagang perantara melalui juru lelang, Bu. Dagang perantara melalui juru lelang. Boleh. Boleh. Ini, Ayo, Bu, apalagi? penyerahan BKP Sik. secara konsinyasi. Nah, kemarin itu gimana? Kamu nggak dengerin berarti konsinyasi itu gimana? Konsinyasi itu Terhutang apa enggak? 076. iya, Enggak. Bu, terutang. Terhutang apa enggak? Tidak. Kok bisa tidak? Di mana? Siapa yang ngomong tidak tadi? Siapa tadi yang ngomong tidak? Saya, Bu. Ya, di mana? Kok kamu ngomong tidak itu di mana? Aturannya kamu tahunya di mana? Di HPP kalau nggak salah, Bu. Dulu terhutang apa enggak dulu Nugraha? Dulu berhutang. Sekarang? Tidak. Nah, betul. Ya. Nah, itu betul. Ya, bukan di situ. Di Ciptaker itu anunya itu yang baru itu ya. Apalagi yang ini yang sudah nyerempet ini kamu agak jauh-jauh tapi ya nggak apa-apa. Saya ini kan apa lagi? Nugraha nomor berapa ya Nugraha? Saya 87. 87. Gimana sih? 3 angka di belakang nomor itu loh berapa? 087, Bu. 087. Ya. Ayo. Apa lagi terakhir? Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Selain itu. Sama itu. Apa? Satu lagi sebetulnya adalah untuk yang pemberian cuma-cuma. Ya. Iya, Halo? Bu. Nah, Iya. sekarang pemberian cuma-cuma itu terhutang juga. Jadi kamu harus catat karena apa? Dia itu menggunakan DPP yang berbeda-beda nanti. Misalnya dari cabang ke pusat ya. Kalau dia pakai sentralisasi, nah itu hati-hati. Ya, itu tidak ada. Tapi kalau desentralisasi tadi itu ada. Nah, nanti menggunakan harga pokok juga, gitu loh. Nah, itu yang harus kamu perhatikan pembukuan di situ sehingga pembukuannya itu tahu nanti PPN-nya itu tadi tidak semuanya pakai harga jual, tetapi bisa menggunakan harga jual dikurangi laba. Antara lain apa? Kalau kamu pakai sendiri, kalau kamu berikan secara cuma-cuma, lah itu nanti dicatat karena nanti kaitannya dengan jumlah PPN yang berbeda. Gitu loh. Jadi sama-sama kamu menyerahkan barang, tapi penyerahannya ini dalam artian apa? Oh, saya mengimpor. Gitu misalnya. Ya. Atau ya, saya jual dengan cara ekspor. Sorry, saya mengekspor.
Nah, berarti saya ekspor nanti ada, berarti jual itu nanti PPN-nya 0. Berarti nanti kalau dihitung dari penjualan, kok gak cocok ya? Kalau di total di penjualan. Kan di laporan laba rugi itu ada penjualan kan di atas sendiri. Halo, paham nggak? Halo? Paham, Ibu. Paham, Bu. Nah, jadi saya jelaskan kenapa ini supaya kamu tahu. Nah, di laporan laba rugi itu ada penjualan. Biasanya itu orang pajak itu langsung lihat penjualanmu berapa. Oh, kamu jualan barang kena pajak ini. Misalnya jual sirup, ya. Oh, omset saya, penjualan saya itu adalah 100 juta. Gitu ya. Nah, gampangannya orang pajak akan ngitung. Oh, berarti pajak PPN-mu yang kamu pungut itu adalah 10%. 100 juta berarti 10 juta. Gitu. Dia pasti waktu mereka itu mikir seperti itu. Nah, ternyata kamu bilang, loh punyamu kok cuma 7 juta. Misalnya, ya, loh kok 7 juta? Kan harusnya 10% dari 100 juta. Nah, di dalam pembukuan itu kamu harus bisa menunjukkan ke mereka bahwa 100 juta itu misalnya saya jualnya itu dengan cara ekspor 30 juta dengan cara biasa tunai ya lokal, baik itu tunai, angsuran, itu adalah 70 juta. Sehingga PPN-nya itu adalah 10% dari 70 juta, cuma 7 juta. Bukan dari 100 juta, karena ekspor ini tadi adalah 0%-nya. Kan PPN ini tarifnya 0% untuk ekspor kan? Iya apa enggak? Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, jadi kamu nanti kalau seandainya diperiksa sama orang pajak, kamu enggak keder, enggak artinya enggak bingung. Loh, iya ya, kan harusnya kalau saya jual 100 juta, kan harus mengumpul 10% dari 100 juta. Lah 10 juta, lah kok ini 7 juta? Lah ternyata kamu bisa lihat di catatanmu, di bukumu itu, ini loh saya mencatat bahwa penjualan saya itu caranya dua macam. Yang satu jual lokal, yang satu jual dengan cara ekspor. Nah gitu. Nah nanti dari penjualan ini tadi di breakdown lagi. Bisa kamu breakdown lagi. Itu. Ya, di breakdown lagi dari mana yang pakai harga jual, ya, mana yang pakai nilai lain. Lah yang pakai nilai lain tadi antara lain apa? Harga jual tidak termasuk laba. Apa itu yang dimaksud di situ? Nah, saya melakukan penyerahan dengan cara pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma, sehingga nanti HPP-nya itu tidak menggunakan harganya itu tidak menggunakan harga jual, tapi menggunakan harga pokok. Nah, harga pokok ini diatur di nilai lain. Sehingga nanti kalau ada apa-apa diperiksa itu kamu bisa menunjukkan asal usulnya. Saya menemukan, saya mencatat nilai tersebut itu dari ini loh. Nah, bukumu tunjukkan. Gitu maksudnya. Paham? Halo? Paham. Yang lain? Yang lain? Paham, Bu. Paham, Bu. Grup lain ya, kelompok lain. Nah, itu loh ya. Saya itu ngajarkan kamu tuh benar-benar yang real. Jangan cuma dibaca hewes. Gak ngerti nanti dalam prakteknya. Nah, kamu tuh di 3. Pajak lagi. Harus paham betul. Ya. Jadi makna dari kotak ini yang tadi mungkin sama siapa ini? Diani tak sapa kelompoknya itu disepelekan. Ya dianggap, Bu ini cuma secara umum. Nah, secara umum aja kamu nggak bisa jelasin, apalagi secara khusus. Itu maksudnya ya. Jadi secara umum ini ada maknanya besar. Harga perolehan dan penyerahan. Nah, kenapa saya membahas yang penyerahan saja, yang kompleks? Karena tadi penyerahan itu macam-macam modelnya. Nah, sementara kalau perolehan ya sudah, kalau kamu beli barang tok. Nah, itu kan, itu kamu catat, sudah, simple agak. Tapi penyerahan ini yang agak aneh karena di pasal 1A Undang-Undang PPN itu kan yang termasuk dalam pengertian penyerahan itu macam-macam. Ya, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, penjualan secara penjualan, baik itu pakai perjanjian, pakai yang tunai, pakai yang angsuran, ya, penyerahan hak karena perjanjian itu kan penjualan itu. Haknya berganti dari saya, punya saya ke kamu. Itu adalah pengertian penjualan. Ya, cuma diartikan dalam konteks teori dari ngomong bahwa gimana sih cara ngomong seperti itu? Oh, itu adalah penyerahan barang karena suatu perjanjian. Perjanjian itu bisa secara tertulis maupun lisan. Perjanjiannya, berapa barangnya? Oh, 100 juta.
misalnya harganya. Oh ya wes saya beli, saya bayar. Nah itu sudah perjanjian, baik perjanjian secara tertulis maupun perjanjian secara lisan. Itu maksudnya ya. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, yuk next. Kalau tadi itu ya oke, cuman kamu terlalu jauh yang slide tadi itu loh, ya. Tidak apa-apa. Oke, next slide. Ayo, cepat. Waktunya sudah habis. Bu, berarti yang perolehan ini di skip ya, Bu ya? Nggak apa-apa sih, nggak usah kamu skip nanti itu. Cuman ya agak jauh nanti itu. Cuma tambah ono ya, yang tadi itu ditambahin dulu. Terus habis itu, nah ini penyerahan. Ini saya itu kadang nggak bisa baca karena tulisannya blur. Ini kan, nah ini sudah ya lakukan penyerahan. Nah ini juga hati-hati. Ini juga nggak apa-apa. Selain melakukan penyerahan yang terhutang, juga melakukan penyerahan yang tidak terhutang. Nah, ada misalnya lo ini, itu kalau kamu selain jual sirup, jual yang lain yang tidak terhutang. Tapi kalau kamu jual sirup saja, itu semuanya terhutang, kan gitu ya. Ada kalanya perusahaan itu jual barang kena pajak, juga jual barang tidak kena pajak. Makanya kalau hal ini terjadi, maka kamu dalam menghitung PPN masukannya itu juga harus diperhitungkan. Nah ini pakai rumus. Nah ini seperti itu. Tapi ini bisa jadi kalau kamu melakukan itu, kamu nyatetnya, oh ini yang kena PPN 10%, ini yang kena PPN 0%, ini yang tidak kena PPN. Nah itu semua dipisahin, gitu, ya. Oke, paham? Oke, Bu, paham. Ini nggak usah di skip. Oke, enggak apa-apa. Ya. Ayo, next. Nanti kalau ngumpulkan nggak usah di skip ya, pokoknya nggak usah dihapus. Ayo, pembukuan. Permisi Bu, berarti untuk yang pembahasan pembukuan ini tetap ini dan ditambahi dengan yang tadi, begitu ya Bu ya? Iya. Oh ya, terima kasih. Ayo, lanjut. Nah, tadi itu coba sebelumnya. Nah, ini juga boleh. Jadi penyerahan itu kan ini loh, jelas kan penyerahan itu ada yang terhutang. Ya, terhutang itu ada sing 10, ada sing 0 ya. 0 itu ekspor itu 0. Terus penyerahan yang tidak terhutang. Nah, kalau kamu jual selain barang kena pajak, juga jual barang yang tidak kena pajak. Ada perusahaan model kayak gitu ya. Kalau misalnya jual barang kena pajak saja ya nggak ada yang B ini, nggak apa-apa ya. Terus penyerahan yang dibebaskan, boleh ya. Ada kalanya barang yang kamu jual itu termasuk dalam aturan pemerintah yang dibebaskan. Nah ini harus dipisahkan semua catatannya. Nah inilah yang namanya pembukuan itu. Ya, oke paham? Halo. Oke Bu, paham. Oke Bu. Ya, paham. Oke, nggak usah di skip. Pokoknya ini oke, nggak apa-apa. Next. Selanjutnya, pengertian PPN. PPN adalah pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Regulasi PPN ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Sebentar, Chelsea ini kamu ambil dari mana? Dari ini Bu, UU nomor 6 tahun 1983. Benar, ada ini kata-kata ini. Di mana ini? Ini saya singkat Bu. Nah itu makanya, ini aneh ini ya. Saya sepanjang puluhan tahun ngajar itu tidak ada istilah kayak begini. Ya, kalau ngambil di UU apapun tidak boleh disingkat, tidak boleh diputus kalimatnya. Ya, karena penyingkatan pemutusan ini tadi merupakan membuat maknanya berbeda. Ya. Jadi tolong ya, jadi tidak semudah itu ya. Kamu kalau di kuliah di hukum gitu ya, di Fakultas Hukum. Nah, ini nggak boleh sembarangan mengartikan yang tertulis dalam undang-undang. Ya. Nah, itulah kadang-kadang undang-undang itu kamu tahu kan dalam prakteknya. Di undang-undang itu kadang-kadang ini
Nah, kamu lihat dalam praktek ya yang terjadi. Orang yang salah aja bisa dibenarkan, orang yang benar bisa disalahkan toh, masuk penjara kan gitu ya. Nah, itu karena apa? Itu karena memutarbalikkan apa yang ditulis di dalam undang-undang. Pengertiannya yang diputarbalikkan. Lah, apalagi kalau kamu putus-putus gini kalimatnya. Nah, ini celaka ini, bahaya. Ya, oke? Ya. Ya, baik. Jadi jangan kamu artikan sendiri nih. Nanti kalau kamu putus-putus gini nih nanti artinya menjadi sempit. Ya. Nah. Oke, lanjut. Nanti dibetulkan ini. Jangan nanti menyesatkan ini yang baca ya. Oke. Ya, Bu. Selanjutnya, pengertian dari PPNBM. Tercantum dalam pasal 1 angka 3 PMK nomor 141 tahun 2021. Pasal tersebut mendefinisikan bahwa PPNBM sebagai pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah berdasarkan UU PPN. Ini kamu ngambil seperti ini atau kamu putus-putus lagi? Disingkat lagi, Bu. Nah, itu loh. Waduh, iki kamu bahaya ini ahli pajak suka nyingkat-nyingkat apa pasal ini. Ya, jangan loh ya. Saya ingatkan loh ya saya ingatkan loh di kelas ini ya. Jangan pernah menyingkat-nyingkat pasal-pasal yang ada di aturan. Saya 20-30 tahun ya mengajar itu tidak berani menyingkat-nyingkat. Ya. Maknanya nanti berbeda. Ya, jadi kalau kamu berani menurut definisi ini kamu kalau ngomong definisi PPN yang tercantum dalam pasal 1 angka 3 PMK ini tidak boleh satupun kalimat yang kamu buang. Karena kamu jelas ngomong pasal 1 angka 3 PMK. Harus persis yang ditulis. Ya. Ini nanti berlaku untuk kamu ketika kamu nanti semester terakhir buat laporan TA atau buat laporan untuk magang tidak boleh disingkat. Ya. Nah, ini ya, hati-hati nanti pasan dapat dosen pembimbing saya. Nah, ini saya wanti-wanti nih. Ya. Karena saya juga membimbing anak PKL, anak TA, anak nulis magang ya. Nah, itu hati-hati. Dasar hukum itu penting dan tidak boleh kamu kalau kamu singkat itu berarti pengertiannya itu menurut diri kamu gitu loh. Padahal menurut kamu itu belum tentu itu menurut aturan yang dimaksud dari si pembuat aturan ini gitu ya. Oke, paham ya? Iya. Semua berlaku untuk semua kelompok ya, berlaku untuk semua kelompok. Kalau sudah menyebutkan pasal, angka, aturan PMK maupun undang-undang ataupun PRDJP tidak boleh disingkat-singkat ya. Next. Oke. Silakan. Loh, tadi mana kok silakan itu maksudnya jelaskan dulu. Ini kamu ngambilnya dari mana? Dasar hukumnya juga tidak kelihatan ini. Ayo. Mana dasar hukumnya? Tidak kelihatan. Di mana ini ngambilnya? Halo, kelompok ini kok diam saja ditanya. Baik, selanjutnya itu latar belakang pengenaan PPNBM. Semakin tinggi kemampuan konsumen, akan semakin ringan beban pajak yang dipikul. Nah, untuk mengurangi regresivitas tersebut, bagi konsumen yang mengonsumsi BKP yang tergolong mewah akan dikenakan beban pajak tambahan, yakni PPNBM. Hal itu untuk memperoleh keseimbangan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi, dan untuk mengendalikan pola konsumsi BKP yang tergolong mewah. Sebentar, latar belakangmu tadi ngambil dari mana ya? Coba bacaan. Semakin tinggi kemampuan konsumen akan semakin ringan beban pajak yang dipikul. Itu apa maksudnya?
kok tinggi kemampuannya kok malah semakin ringan beban pajak yang dipikul. Itu maksudnya apa? Kamu ngambil dari mana ini? Dari internet, Ibu. Maksudnya pajak kan bersifat regresif gitu, Ibu. Apa regresif? Membebankan beban yang lebih kecil kepada mereka yang lebih kaya, atau bisa kebalikannya, yaitu pajak progresif. Dia orang yang lebih kaya bayar beban pajak yang lebih ringan, tak? Maksudnya apa itu loh? Semakin tinggi kemampuan konsumen, berarti kan konsumen yang kaya gitu ya maksudnya ya, akan semakin ringan beban pajak yang dipikul. Nah ini gimana ini? Nah coba gimana maksudnya? Nah kan terus kamu ngomong, nah untuk mengurangi regresivitas tersebut, apa ini maksudnya? Bagi konsumen yang mengkonsumsi BKP yang tergolong mewah, akan dikenakan beban pajak tambahan, ya ini PPNBM. Yaitu kalau memang dia mengkonsumsi BKP yang tergolong mewah, akan dikenakan beban pajak tambahan, PPNBM. Tapi kata-kata di atas ini loh, ya. Oke, dicek kembali lah gitu ya, nanti ya, supaya tidak terlalu lama ya. Ya, baik Ibu. Oke, next. Nah, jadi kalau menampilkan itu harus dibaca betul-betul loh, ya. Jadi jangan sembarangan ini. Nah, ini karakteristik. Ini mana dasar hukumnya? Itu harus kamu cantumin, ya. Seperti kemarin kalau saya menjelaskan ke kalian itu, kan selalu mengacu pada dasar hukum, kan saya tunjukkan. Nah, itu kamu harus biasa seperti itu, membiasakan diri supaya kamu nanti dalam prakteknya itu bekerjanya sesuai dengan aturan yang ada, bukan pendapat kamu, gitu, ya. Tapi pendapat sesuai dengan UU, Undang-Undang nomor berapa, PMK nomor berapa. Nah, kamu tegaskan. Nah, ini kamu ngambil dari mana? Nah, itu aja yang saya minta. Halo? Ya, Bu. Ya, nanti dicantumkan, Ibu. Ya, gimana sih? Kamu ngomongin sekarang aja, kamu mau ngambil ini dari mana? Kemarin ngambilnya di internet, Ibu. Di online pajak. Nah, coba dilihat di aturan ada, ya. Iya, Nah, baik. online pajak itu mengacu pada apa gitu ya. Nah, kamu harus belajar seperti itu loh. Kamu itu anak kuliahan kok, ya. Kecuali orang yang tidak kuliahan, dia ngambil langsung, oh maksudnya ini. Kamu kalau anak kuliahan harus bisa meng-cross check dengan aturannya, ya kan? Ya, di undang-undang dilihat ini ada ini juga di undang-undang. Ya. Oke, next. Ayo. Oke, next. Kemarin ini kan sudah juga kan? Tarif? Ya, sudah. Ya. Nah. Mana aturannya? Kamu kok tahu 10%, 20%, 25% dari mana nih? Tahu-tahu kok, tahu-tahu kamu bisa ngomong bahwa contoh alat rumah tangga, alat pendingin, ya 10%. Mana aturannya? Ya, kita belajar main aturan. Gimana? Halo? Ayo, siapa yang buat ini kok diem saja? Ya, Bu, besok dicantumin, Bu. Bukan besok. Iya, Kamu Bu. dulu ngambilnya dari mana kok besok? Dari internet ini, Bu. Lah iya, kamu itu loh. Ya apa sih, kamu itu sudah diajarin di semester di pertemuan kedua. Ini loh ya, selalu mengacu pada dasar hukum. Nah, ya. Lah kamu itu nanti hidupnya itu kamu kalau masa internet apa ini ya, kamu enggak mikir. Ngapain kamu kuliah? Ya, ngapain ngambil kuliah? Ya, kalau tidak berusaha untuk belajar yang betul. Ya, nggak usah kuliah, ngambil dari internet semua sekarang bisa loh. Ya. Nah, apakah semuanya di internet itu bisa kamu yakinin betul? Nah, kan harus di cross check. Ya. Oke? Iya, Bu. Itu Oke, Bu. diambil di PMK nomor 64, Bu.
PMK Tahun 011 tahun 2014. PMK 64. Iya, sama PMK nomor 35, PMK 010 tahun 2017, Ibu, tentang kendaraan bermotor dan non bermotor. Nah, itu dicantumin. Itu yang saya minta. Jadi PPNBM ini ada 2 kategori. Iya. Tadi yang disebutkan Chelsea itu 1 kendaraan bermotor, 1 bukan, kan gitu kan? Iya. Nah, yang bukan ini di mana diatur? Itu dasar hukumnya ada semua. Ketika kamu ngomong seperti itu, kamu layak dikatakan sebagai seorang profesional yang menggeluti masalah pajak. Gitu loh. Kalau enggak loh, profesional belajar studi pajak kok, program studinya pajak kok ini ngambilnya di internet KB. Enggak usah orang prodis pajak, ya kan? Ya toh. Bahkan tidak usah anak kuliahan nih, ya. Anak SMP aja sudah bisa ini ngambil di internet, gitu loh. Ya. Jadi perhatikan ya Diani, halo. Oh iya Bu, ini soalnya dibagi-bagi Bu. Ya lagi Ya. ngomongnya tetap. Iya. Saya itu enggak peduli kamu bagi-bagi. Dia ini agak orangnya itu kok enggak mau salah. Dia ini gini ya. Asal Enggak, Bu. gitu. Nah, Iya, ini saya yang jawab juga. iya. Artinya gini, kamu yang bagi-bagi ini kan cuma supaya cepat selesainya. Kan gitu ya? Oh, dibagi ini bagi. Iya, Bu. Tapi tetap satu kelompok itu kamu bilang, mana kirim? Tak cek lagi. Nah, gitu. Semuanya itu boleh ngecek. Ya, boleh Ya, Bu. ngecek. Jadi misalnya kamu Siap. ada bagian sing salah gitu ya, yang bikin Ya. bagian salah. Kamu salah lagi kurang, tambah no. Nah, gitu loh. Ya, maksud saya Oke, gitu. Bu. Ya. Siap. Ya, Bu. Oke. Ya. Ayo, lanjut. Ditambahin ini tadi sesuai dari yang Chelsea tadi ngomong. Next. Ya. Ayo. Selanjutnya, pengelompokan barang kena pajak yang tergolong mewah. Berdasarkan angka 6 pasal 5 ayat 1 UU PPN nomor 42 tahun 2009, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh produsen atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah selain dikenai pajak pertambahan nilai, juga dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan pertimbangan pertama, perlunya keseimbangan atas pembebanan pajak atas konsumen yang berpenghasilan tinggi dan rendah. Kedua, perlunya pengendalian konsumsi atas barang kena pajak tergolong mewah. Yang ketiga, perlunya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Yang keempat, perlunya mengamankan penerimaan negara. Bentar. Kamu ambil dari mana ini? Dari itu, Bu, pasal 5 ayat 1. Pasal 5 ayat 1 itu. Iya, tahun 2009. Bentar, pasal 5 ayat 1. Lah itu loh angka 6 pasal 5. Piye toh kamu ini? Kamu tadi lo ngomong angka 6 pasal 5. Iya, itu maksudnya angka yang di UU-nya. Mana? Coba lihat di UU-nya. Ada tadi UU-nya kayak gitu. Ayo coba, teman-temannya boleh ngecek. Ayo, dicek semua bareng-bareng. Ya, satu kelompok itu. Ada enggak? Siapa ini kelompoknya yang berapa? Kelompoknya kan banyak ya, 10 orang kan? Iya, ada 10, Ibu. Ayo, Chelsea, ada nggak ditemukan apa enggak ini? Tadi temanmu ngomong. Angka 6 pasal 5 atau yang mana itu? Saya nggak tahu ini di mana ngambil.
Coba di UU-nya itu loh. Tadi siapa ini yang baca? Maulian, Bu. Ya, Maulian. Ya, Ayo Maulian. Second ya. di UU nih. Ini maksudnya nomor 6 ini, Bu. Ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1, di samping pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, dikenai juga pajak penjualan. Ya, Kamu baca pasal 5 ya? iya. Angka Ini 6. ada ya? Ada ini, Bu. Coba yang lain baca. Iya, Bu. Di Itu saya maksudnya ada. nomor 6 yang nomor 6 itu bunyinya ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Nah, di dalam yang tadi angka 6 itu menjelaskan tentang pasal 5 seperti itu, Bu. Ada ayat 1 dan 2. Kamu tunjukkan undang-undangnya, bukaan undang-undangnya. Bisa enggak buka undang-undangnya? Iya, sudah Ibu, sebentar. Ya, bukaan. Loh, udah artinya bukaan di sini. Iya, mau di-share. Ya, Bentar ya, lagi. oke. Ya. Mm-mm. Nah, ini Bu yang dimaksud tadi itu yang nomor 6 itu yang berbunyi ini, ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Nah, kan di pasal 6 ini berisi pasal 5. Kamu baca undang-undang apa ini? Headingnya? Heading apa? Ke atas. Ini UU nomor 42 tahun 2009, Bu. Perubahan. Ya, coba lihat headingnya ke atas. Kamu naikkan ke atas ini. Slide-nya maksudnya. Saya ingin tahu di atasnya itu. Perubahan ketiga terus maksudnya maju terus ya ke bawah. Pasal 1, 2, terus bukaan sampai pasal 4 misalnya seperti itu. Terus selanjutnya 4A ya. Pelan-pelan dari 4A. 4A itu sudah 4A sampai ke bawah apa? Sebentar. Nah, berhenti. Jasa ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi seperti itu. Berarti kan pasal 5 kan ini? Iya, Ibu, pasal 5. Pasal 5 kan? Nah, bukan 6 pasal 5, bukan. Ya. Jadi langsung ngomongnya pasal 5 kan?
Pasal 5. Berarti pasal 5. Lanjut. Yang kamu mau maksudkan pasal 5. Nah, itu mana yang tadi kata-kata yang tadi itu yang kamu ngomong tadi apa? Ada perlu keseimbangan apa-apa itu? Ya, itu maksudnya penjelasannya, Ibu. Nah, berarti gimana cara ngomongnya itu? Mana di penjelasannya mana? Ya. Kamu ngambil mana? Penjelasannya mana? Coba tunjukkan ke saya. Tadi yang Sebentar. kamu ngambil perlu keseimbangan, perlu adanya pengendalian, itu mana? Iya, sebentar. Ini, Bu, penjelasannya. Berarti ini kamu kan ngambilnya di ini bintang 3. Berarti bintang 3 Undang-Undang PPN ya. 42 ya. Iya. Undang-Undang PPN. Berarti ini gimana cara ngomongnya? Jadi tadi itu kan kamu ngomong angka 6, bukan itu yang dimaksud. Menyebutkan tuh aturan itu salah. Berarti ini pasal 5 ayat penjelasan pasal 5 ayat berapa? Ayat 1 Nah, huruf A. ayat 1 huruf A ini kalau kamu mau anukan. Nah, itu caranya. Bukan angka 6 pasal 5. Paham? Paham. Nah, ya, langsung ngomong. Di penjelasan pasal 5 ayat 1 huruf A, gitu loh. Ya. Ya, Bu. Jadi kamu ngambilnya di mana nih kalau ditanya gitu? Penjelasan. Ya, penjelasan dari pasal 5 ayat 1 huruf A bla 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 ini tadi. Ya nggak ada nih angka 6, angka 6. Saya cari-cari nggak ada angka 6. Ternyata kamu ngambilnya model kayak gitu tadi. Bukan model kayak ambil angka 6 terus diperubah. Itu bukan. Ya. Oke, atasnya ini apa? Coba atasnya. Atasnya dikit lagi geser. Terlalu panjang. Terlalu panjang tadi geser sedikit aja. Oh, ini kamu lihatnya sudah di Undang-Undang Ciptaker ya? Atau HPP ya? Iya, di HPP ini, Bu. Nah, kalau tadi lihat di Undang-Undang PPN-nya sendiri kan tidak seperti itu. Iya. Nah, ini sebetulnya tidak berubah di Undang-Undang PPN-nya. Karena kalau bintang 3, makanya saya tahu kalau kamu buka bintang 3, ini berarti kamu melihat tetap pada Undang-Undang 42. Kalau bintang 4 nanti Cipta Kerja, kalau bintang 5 itu HPP, kan gitu. Ya. Iya, Bu. Nah, ya. Nah, jadi hati-hati kamu. Jadi bukan seperti itu menjelaskannya. Ya sih, janji menjelaskannya itu kalau ini kamu lihatan karena ini tidak ada perubahan, ya. Kecuali ada dibintangkan di bintang 4 di sini. Ini bintangnya tetap 3, berarti ini tetap ambil di Undang-Undang 42. Ya, tapi caranya ya tadi itu, penjelasan pasal 5 ayat 1 huruf A. Ya, oke? Ya. Betul kan ya? Ya, Nah, itu terima hati-hati kasih. loh ya. Yang lain hati-hati kelompok lain. Jangan sampai salah menulis aturan. Kamu D3 pajak, hati-hati. Ya. Ayo, next. Sudah, ini ditutup. Jadi itu ya. Tapi saya sudah senang karena kamu sudah pernah melihat undang-undangnya yang HPP atau Ciptaker ya, tadi ada bintang-bintang. Jadi saya tahu kamu buka apa, tidak keliru. Ya, kalau ada bintang itu berarti kamu bukanya sudah ada apa Ciptaker ya HPP. Ayo next. Maulian. Ya, mungkin bisa di share screen lagi, teman-teman. Ayo, segera. Ayo, kok lama sekali nih?
Sebentar Bu, masih loading. Selanjutnya, perhitungan BKP yang tergolong mewah. Tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Untuk ekspor barang kena pajak tergolong mewah dikenai tarif 0%. Berdasarkan pasal 8 UU Ini apa? Jaringan putus kah? Halo, siapa ini yang ngomong kok putus? Fitra, Ibu. Sebentar saya ambil alih ya, Ibu. Ya, oke. Pertanyaannya, berapakah harga jual tersebut? Nah, harga jual mobil oleh PKP produsen sama dengan 250 juta rupiah, PPN sama dengan 250 juta rupiah dikali dengan 10%, yaitu hasilnya menjadi 25 juta rupiah. Lalu PPNBM 250 juta rupiah dikali dengan 20% yang menghasilkan 50 juta rupiah. Jadi harga jual termasuk PPN dan PPNBM sama dengan 325 juta. Nah, ini saya minta kamu 20% untuk PPNBM ini ambilnya dari mana? Ya, di dalam kurung aturannya disebutin di pinggirnya nanti ya, yang tergolong mewah ya itu sebetulnya ini barang apa sih? Gitu loh. Ya, kamu kan enggak jelasin nih. Ya, tahu-tahu golongan barang mewah 20% lah. Gimana kamu tahu 20% ini kan hanya di buku. Dalam prakteknya kan kamu tidak lihat di buku saja, tapi dalam prakteknya kan kenyataan di perusahaanmu tuh barang mewah itu barang mewah bentuk apa? Terus habis itu barang mewah itu termasuk kelompok yang mana? Lihat aja kamu di atas sendiri kan ngomong. Barang mewah untuk PPNBM itu paling rendah 10%, paling tinggi 200. Nah, sekarang mana yang 10, mana yang 20, mana yang 30, mana yang sampai 200, kan itu ada di aturan. Nah, sekarang yang kamu maksud 20% itu barang apa sih ini? Nah, tahu apa enggak? Coba. Siapa ini tadi yang ngomong? Siapa yang bicara ini? Fitra ya? Siapa? Fitri? Halo? Ibu. Apa? Fitra ya? Fitra? Halo, siapa yang presentasi ini? Halo? Halo, Chelsea mendengar ya suara saya ya? Ini kok gimana kok diem aja? Iya, mendengar Ibu. Nah, Iya, siapa yang presentasi ini? Fitra, Ibu. Ya, Fitra, dengar nggak suara saya? Iya, Bu. Ya, 20% ini barang apa yang dimaksud? Bentar, Bu. Izin bantu menjawab, Ibu. Boleh. Yang dimaksud 20% itu adalah kendaraan bermotor kategori tertentu. Contohnya seperti alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan Ya, olahraga sebutin. impor dan barang. Ya sudah, itu sebutin aja di sini. Iya, Jadi baik, jangan Ibu. ngomong barang, kenapa aja 20% ini terlihat bahwa kamu nggak ngerti barang apa, dan kamu cuma lihat aja dari buku. Padahal kalau kamu nanti prakteknya di perusahaan ya, masa kamu bisa ngawur gini 20%? Kan tidak kan? Pasti kan kamu lihat kamu jualan apa? Misalnya kamu tadi jualan permadani misalnya, ya kan? Misalnya, di situ masuk golongan itu, langsung bilang jual permadani. Ya. Nah, dalam kurung nanti permadani itu sesuai dengan aturan nomor berapa, masuk 20%. Gitu loh. Ya. Nah, udah nanti diperbaiki. Next. Ayo, next. Kamu ini masih belajar, benar-benar belajar harus tahu aturan. Jangan asal diawur, kira-kira ini barang aja, habis barang opo 20%. Nah, buktinya kalau ditanya gitu nanti bingung, semua pada diem saja, nggak mau jawab. Nggak tahu. Ya, nah,
harus masuk ke aturan ya, seperti tadi yang disebutkan Chelsea tadi ya, seperti itu, masuk di situ, itu yang saya mau ya. Ayo next. 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 Next lagi. Next. Ini sudah habis ya? Kamu cuma latihan-latihan aja ya? Iya, Bu. Oke, tutup aja. Tutup. Ya, terima kasih ya. Tolong diperbaiki ya. Tolong diperbaiki semuanya ya, untuk semua kelompok ini, semua kelompok. Modelnya itu tidak boleh salah ya. Jangan sekedar cuma ngambil di buku, tapi saya mengajarin kamu ya. Yang di buku itu ngambilnya dari mana? Itu pertanyaan saya ya. Di buku itu kan hanya sekedar barang, misalnya kan gitu kan dia ngomong. Misalnya dia masuk 20%. Nah, jangan kamu juga ikut-ikut di buku misalnya 20%. Terus kapan kamu ngerti sak benere gitu ya. Nah, itu yang saya maksudkan ya. Sebentar saya akan review kembali, nanti ada yang kurang kamu akan betulin PPT kamu ya. Saya akan review sebentar dengan cepat karena ini waktunya sudah pendek. Oke, melihat PPT saya? Terlihat, Ibu. Terlihat, Bu. Oke. Dengerin, ini yang saya cantumkan di sini adalah pokok bahasan. Kita bicara mengenai kewajiban PKP, pembukuan dalam PPN dan PPNBM ya. Nah, kewajiban PKP. Jadi kamu harus tahu bahwa kemarin kita itu berhenti sampai pada subjek, objek gitu ya. Kemarin itu ya. Jadi kalau lihat dari kontrak perkuliahannya itu kemarin itu sampai pada perkembangan dasar Undang-Undang PPN, kemudian objek subjeknya pengecualian, terus pengusaha kecil, pengusaha kena pajak, terus tarif. Nah, sekarang masuk ke sini, apa kewajiban PKP yang melakukan penyerahan BKP? Nah, ini tadi saya tidak melihat ya, tidak melihat di pertemuan 1, di pertemuan kelompok 1, kelompok 2 ya, artinya kamu belum begitu paham ya, kewajiban. Nah, sekarang itu kan kita bicara ini, kan kamu tahu topik kita itu kewajiban PKP. Kemarin kan kita tahu bahwa siapa PKP itu, siapa yang pengusaha kecil itu, siapa pengusaha, kan gitu. Pengusaha belum tentu PKP. Kalau PKP berarti dia melakukan apa? Kemarin dia melakukan apa? Dikatakan PKP. Ayo, siapa yang bisa jawab? Produksi. Dia melakukan apa kalau dia dikatakan PKP? Pemungutan PPN, Bu. Bukan, apa? Apa akannya? Pembukuan dan pencatatan. Saya masih tanya, bukan kewajiban PKP. Saya masih tanya, siapa sih PKP itu? Kan pengusaha itu ada pengusaha biasa, ada pengusaha kena pajak. Nah, dikatakan sebagai pengusaha kena pajak jika pertemuan kedua, Peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar. Apa? Pertama nih, wes gak ono sing ngerti. Apa? Yang penting apa dulu? Baru yang dijawab Nugraha itu berikutnya. Yang penting apa dulu nih bicara PPN? Penyerahan BKP atau JKP. Nah, itu kuncinya di situ. Kalau kamu melakukan penyerahan BKP JKP ini Diani nomor berapa? Diani? 063, Bu. Kelompok ya, kelompoknya ya, tadi ya. Iya, Bu. Nah, jadi kalau kamu melakukan penyerahan BKP JKP baru dikatakan sebagai PKP, gitu loh, ya. Nah, Nugraha tadi menyebutkan bahwa PKP yang lebih dari 4,8 baru mendaftarkan. Itu pertanyaan berikutnya. Pertanyaan saya itu masih PKP-nya itu siapa dulu? Oh, dia dikatakan PKP kalau dia melakukan penyerahan barang atau jasa yang kena pajak. Nah, apakah dia perlu minta NPWP? Lihat dulu. Kalau omsetnya tidak lebih dari 4,8, boleh tidak. Jadi pengusaha kecil saja. Tapi kalau dia lebih, harus. Tapi kalau pengusaha mau jadi pengusaha kena pajak walaupun dia omsetnya kurang dari 4,8, boleh apa enggak kemarin itu? Boleh apa enggak? Ibu.
Boleh, karena alasannya karena dia melakukan penyerahan barang dan jasa yang kena pajak sudahan, gitu kan? Iya. Nah, kemarin Iya, sudah. Bu. Ya kemarin sudah kok ilmunya hilang. Ya. Nah, ini yang saya nggak suka, ini ngajarin yang sudah susah-susah, ya. Nah, saya ini mau melanjut, gitu loh. Jadi kalau kamu kemarin sudah ngerti, oh iya, yang melakukan penyerahan barang dan jasa yang kena pajak. Nah, sekarang apa kewajibannya? Itu yang mau saya jelasin. Itu yang saya minta kamu jelasin dalam PPT presentasi. Nah, kalau tadi jelasin kok macam-macam sih nggak jelas gitu. Iya dong. Nah, nyetor, lapor. Ujuk-ujuk kok nyetor lapor. Nah, kamu harus minta dikukuhkan dulu. Melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, baru memungut dengan cara membuat faktur. Nah, kemudian kalau sudah mungut, kamu menyetorkan dengan menyelenggarakan catatan atau pembukuan tadi. Supaya tahu harga perolehannya berapa, harga penyerahannya berapa, selisihnya itu kamu setorkan. Kan gitu ceritanya. Nah, habis nyetorkan, ada kewajiban berikutnya adalah melaporkan dengan menggunakan SPT massa. Begitu kan? Halo? Iya, begitu, Ibu. Ya, coba dipahami betul-betul ya, saudara ini masih belum ngeh gitu loh, artinya belum klik mengerti. Saya harapkan kamu mengerti sudahan sekarang ini ya. Jadi kamu tadi yang ngomong itu masih apa ya, secuil gitu loh ya, sepotong gitu ya. Jadi kalau kamu sendiri di perusahaan kamu nggak ngerti, masih belum pas ngertinya secara utuh ya. Jadi hati-hati nih. Jadi kewajiban dia itu kalau dia melakukan penyerahan barang atau jasa yang kena pajak, satu, dia harus minta dikukuhkan ya. Nah, tentunya lihat kalau dia omsetnya kurang dari 4,8 boleh kok tidak dikukuhkan. Tapi kalau mau dikukuhkan boleh, gitu loh. Karena dia sudah memenuhi syarat. Syaratnya apa? BKP, JKP yang dia lakukan, gitu. Ya. Jadi kalau dia memilih atau memang wajib, dia yang paling atas sendiri, itu lihat PPT saya yang paling atas sendiri, melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi minta nomor pengukuhan pengusaha pajak. Setelah itu kewajiban dia mungut dulu. Ya, tadi enggak ono mungut-mungutan langsung nyetor tanggal-tanggalnya wis bingung di situ ya. Nah, harus mungut. Cara mungutnya dengan membuat faktur. Nah, nanti next berikutnya kita bicara faktur minggu depan. Gitu. Ya. Nah, kemudian mari mungut dia nyetorkan pajaknya. Nah, nyetorkan dengan cara gimana? Nah, selisih antara pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Kalau ada lebih baru kekurangan lebih besar PK-nya dia setor. Nah, caranya gimana? Ya, dia harus punya pembukuan tadi atau pencatatan. Nah, kalau sudah nyetor, melaporkan. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke? Paham, Ibu. Nah, kemudian saat pajak terutang di sini, ya tadi sudah pajak yang terutang di store paling lama akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak sebelum SPT masuk. Nah, SPT-nya paling lambat akhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. Lihat itu. Setiap kali saya ngasih PPT, lihat nih, setiap kali saya ngasih PPT, saya selalu ngasih dasar hukum di pinggir-pinggirnya. Paham? Nah, terus diajari gitu kok masih nggak bisa gimana? Wong kemarin sudah juga kok saya jelasin. Nah, kapan pinternya nanti? Ya, nah, ini aja juga saya ngasih tuh pasal 15A. Jadi kalau saya ngomong, ini adalah ini dan ini, kamu jangan percaya dengan omongan saya. Nah, cek di sini. Nah, kalau cek di sini memang betul, oh iya, berarti ada. Kan gitu. Ya. Nah, tadi seperti tadi yang tadi apa? Maulian ya, yang tadi Maulian apa ya? Yang waktu penampilan PPNBM. Ya. Nah, cara menyebutkannya aja salah, saya sudah heran. Adakah pasal 6? Ya, angka 6. Ya. Nah, ya ternyata salah cara menunjukkan kepada pembaca. Ya, itu termasuk penjelasan. Ya, penjelasan dari pasal 5 ayat 1 huruf A. Nah, tadi kan gitu mestinya, ya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Next, nah ini pembukuan tadi sudah, ya. Nah, tadi panjang lebarnya oke, ya sudah saya jelasin tadi ya. Nah, ini tadi betul kamu ngambilnya.
Ya, tadi kamu juga sudah ngomong pasal 1 Undang-Undang KUP, Bu. Ya, seperti itu. Tapi di slide berikutnya nggak ada pasal-pasal itu. Cuma itu tok. Ya, kan aneh. Ya. Nah, terus harga perolehan dan ini. Nah, ini yang saya stressing itu ya, ada yang biru itu yang harus kamu ulas. Gitu ya. Oke. Nah, ini PPNBM. Nah, ini tadi ya. Pasal 5, perlu keseimbangan, bla, bla, bla. Ya. Nah, kemudian pengertian, bla, bla, bla. Ini nanti dilihat. Nah, karakteristik. Ya, pungutan tambahan di samping ini ya dikenakan hanya 1 kali pada saat impor atau saat penyerahan. Ini kamu juga nggak kelihatan saya tadi itu di kamu ya, nggak kelihatan atau saya kelewat ya, pokoknya nggak kelihatan. Nah itu coba ini diperbaiki nanti orang supaya jelas. Oh, PPNBM itu karakteristiknya itu pungutan tambahan di samping PPN. Berarti kalau barang mewah itu kena pajak apa aja? Kalau itu tergolong barang mewah berarti kena pajak apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Loh, kok lama? Tuh. Kena PPN sama PPNBM, Bu. Nah, kena PPN dan PPNBM. Ya, siapa itu yang jawab? Nugraha Nomor belakang, nomor berapa? 3 angka? 087. 087. Nah, itu. Jadi jangan cuma nanti ngomong bahwa dikira cuma kena PPN saja, ya. Tuh. Oke ya. Nah, ini karakteristik. Ini sudah kamu nanti dilihat di buku ada, ya. Nah, yang penting saya ini dulu sebentar, ini dulu ya. Jadi dia dikenakan 1 kali ya pada saat import, hati-hati itu, import masukkan barang atau pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pabrikan yang menghasilkan. Kalau bukan dari pabrikan, dia tidak boleh dipungut lagi. Cuma 1 kali. Ya, beda dengan PPN. Kalau PPN itu berkali-kali. Ya. Nah, karena apa? PPNBM ini tidak dapat dikreditkan. Ya, dia tidak bisa dikreditkan cuma 1 kali toh. Ya, tidak ada berikutnya. Makanya PPNBM ini kalau tidak bisa dikreditkan, logikanya nanti dicatat sebagai apa ini? Ayo, siapa yang ngerti ini? Kalau bisa mikir gitu. Ya, kalau PPN itu kan tidak masuk dalam harga perolehan. Dia nanti disendirikan nyatetnya PK, kemudian disendirikan nyatetnya PM, kemudian di cross, kemudian kurang bayar atau lebih bayar. Tapi ini tidak bisa di cross, tidak bisa dikreditkan karena dia dipungut 1 kali. Nah, berarti nanti ya, kalau bayar PPNBM masuk di mana? Dicatat sebagai apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kita sedikit mikir ini. Ayo. Maksudnya dicatat sebagai apa itu dikembalikan ke kas perusahaan pedagang besar gitu, Bu? Enggak, kalau kamu tuh bayar PPN, BM, kan kamu ini beli ya, beli dari pabrikan, tapi mau kamu jual lagi, ya. Nah, berarti nanti kan tidak bisa dikurangkan toh. Yang kamu pajak masukan itu tidak bisa dikeluarkan dengan pajak keluaran untuk PPN BM-nya loh ya, bukan untuk PPN-nya. Nah, terus kalau tidak bisa dikreditkan, terus nanti ini kamu catat sebagai apa PPN BM ini tadi? Gitu. Catat sebagai apa ini? Kalau kamu mau jual lagi, kamu nggak boleh mungut PPN BM, tapi kamu boleh mungut PPN. Nah, sehingga PPN yang kamu harga perolehan. Nah, harga perolehan masuk di situ. Nur Asbil ya yang jawab ya? Muhammad Dimas, Bu. Hah? Muhammad Dimas, Bu. Oh, saya jawab Muhammad Dimas. Nomor ini ya? 1 tadi ya Dimas ya? Ya, Bu. Nah, itu maksudnya. Ya. Muhammad Dimas ini angkatan berapa Muhammad Dimas? Halo? Maaf, Bu. Kamu angkatan berapa? 21, Bu. 21. Nomornya sekarang kok berbeda ya? Oh, 2157. Oh, gitu ya. Nyatetnya nomor. Ya, oke. Di NIM kamu ini aneh, agak aneh. NIM-nya yang di PPN kelas
ini mungkin berbeda ya dengan yang di kelompok ini sudah berbeda. Oke. Ya, oke ya. Paham ya di situ. Oke, ini karakteristik. Nah, ini saya mau menunjukkan ini. Nanti kamu cek nih. Nah, ini aturan ini kamu cek lagi. Nah, sekarang cek yang terbaru di mana? Selain kendaraan, tadi yang sebut Chelsea, tadi penggolongan barang mewah itu ada selain kendaraan, ada kendaraan. Dicek. Ya, oke? Halo? Nah, di sini ya. Kamu cek lagi. Nah, ini misalnya contoh harga jual 100, PPN 100, PPN 10%, kena PPN BM misalnya 20%, ya. Jumlahnya di A ini 130. Jadi jumlah yang dibayar PKPA ini tadi 130 terdiri dari harga barangnya, PPN-nya, dan PPN BM. Nah, kemudian PTA ini menjual kepada PTB. Nah, harga beli PTA itu kan 100 juta tadi, ya kan? Nah, PPN BM yang telah dibayar tadi kan 20 juta. Nah, itu masuk harga perolehan di situ karena tidak bisa dikreditkan. Nah, terus habis itu kalau kamu jual, kamu minta keuntungan. Untungnya 15 juta. Kalau kamu jualnya 100 juta, ya untuk apa? Beli 100, jual 100, nggak untung lah, ya kan? Kamu jual kan mesti minta untung. Nah, juga kamu akan memasukkan PPN BM-nya. Juga kamu akan limpahkan ke orang lain juga dengan cara masuk di dasar pengenaan pajak atau harga perolehan 135. Nah, kemudian dihitung PPN-nya 13.500, jadi jumlah yang dibayar oleh PTB 148.500. Itu adalah pengertiannya PTB yang terbebani PPN BM-nya. Paham? Halo? Paham, Bu. Yang lain? Paham, Bu. Nah, Paham, Bu. Nah, ini waktu dia beli dari pabrikan, ya. Nah, PTA waktu beli dari pabrikan bayar 130, terus PTA ketika jual ke PTB, dia nggak boleh pungut PPN BM. Dia hanya pungut 10%, 13.500 PPN saja. Itu maksudnya. Walaupun dia jual barang kena pajak yang tergolong mewah, dia hanya boleh pungut PPN saja. PPN BM-nya dibebankan. Situ, ya. Nah, ini kalau impor, tadi kan dua. Import atau dari pabrikan. Caranya sama persis. Ketika kamu import barang, nilai impor 200, PPN 20, misalnya PPN barangnya itu 30%, jadi bayar 280. Nah, harga belinya tadi kan 200, ada PPN BM 60 yang tidak bisa dikreditkan, terus kamu minta untung 40, sehingga DPP-nya 300. Ditambah PPN-nya, kamu pungut dari konsumen, berarti konsumen bayar 330. Paham? Oke ya. Nah, ini tarif. Sudah tadi ya tarif. Nah, ini tarif-tarif ini yang kamu harus perhatiin. Tarif penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah antara 10 sampai 20. Nah, ini di mana barang mewahnya itu yang kendaraan, bukan kendaraan. Ini kamu cari aturannya. Ya, mulai PP-nya sama PR-nya, sama PMK-nya. Ya, jangan cari itu setengah-setengah juga. Carinya itu harus yang komplit ya. Jadi kamu cari di sini ada PMK-nya, ya mungkin ada ini PP-nya ada, nah, ini PP misalnya ini PMK, ya mungkin ada yang lain lagi. Silakan ya. Nah ini tarifnya ya, tarifnya ini bicara tentang PPN. PPN BM itu tidak bisa lepas dari PPN juga maksudnya ya. Ada PPN, dia akan dikenakan PPN, hati-hati mulai 1 April 11%, tapi PPN BM-nya kita tunggu. Kalau PPN BM-nya tidak ada perubahan, ya tetap pakai yang ya berlaku sekarang ini, kamu cari aturannya, ya. Nah, bisa jadi ada yang berubah, nanti silakan, berarti berubahnya di Undang-Undang HPP, mesti keluar setelah tahun 2020, ya, atau setelah tahun 2021. Kalau tidak ada perubahan, tetap kita pakai yang aturan sebelum tahun 2020. Misalnya tadi Chelsea, itu pernah ngomong tahun berapa itu? 2016 atau berapa itu? Ya tadi. Ya silakan. Pokoknya cari, tugasnya dikumpulkan sudah sebagus mungkin. Ya. Nah ini, terakhir saya jelaskan bahwa tugas di pertemuan ketiga ini adalah cari aturan tentang barang mewah, yaitu yang tadi saya minta, ya. Jawab pertanyaan dari soal yang diberikan. Coba sekarang aja langsung jawab ini. Coba siapa yang bisa segera?
Siapa yang mau jawab? Sebutin nama dulu ya, jangan langsung jawab. Ayo, Izin jawab, Bu. siapa? Elsa, Bila, Elsa. 072. C, Bu. PPN harus disetor paling lambat 30 April 2020. Gimana itu aturannya? Ayo. Oke, tadi ada ya, tadi ada yang tadi slide saya itu. Ya, slide saya tadi kan di sini. Makanya kalau buat slide itu yang betul-betul, nah ini. Ya, jadi kamu lihat di pasal berapa? Ayo. 15A. 15 ayat yang ke 2 ya. Tuh lihat di situ ya, kamu ini belajarnya apa yang dipelajari setiap kali itu ya. Ditanya apa-apa juga nggak bisa jawab, kasihan padahal sudah dijelaskan. Nah, oke. Ayo, cepat. Izin menjawab, Ibu. Yang nomor 3. Nomor 3. Melapor SPT paling lambat setelah berakhirnya masa pajak. Kenapa ada nomor 1 misalnya? Karena meskipun omsetnya belum 4,8 miliar, itu sudah bisa dilaporkan, Ibu. Ya, jadi kewajiban untuk melaporkan itu tidak harus saat mencapai ini sebetulnya, ya kan? Oke, ya, next. Yuk, baru kita ngomong loh itu PPNBM. Saya, Bu. Itu PPN-nya saja. Lu bacaan soalnya. Nanti kalau kamu ujian, masa apa sih yang ditanyain? Saya PPN 8.400.000, Bu. Di mana? Dimas ya yang jawab. Dimas. Nugra, Bu. Nugra, hitungannya dari mana kamu ngitungnya itu? Rumusnya? 109.200.000 dikali 10 per 130%. Per berapa? 100? 10 per 130 dikali Ya. Oke, Nugraha nomor piro? 087, Bu. Oke, 087. 087 enggak balik Nugraha jawab ya. 087. Nah, tuh. Oke. Next. Ini ayo cepat. Iya, kok lama banget. Ini yang baru saya jelaskan juga.
Ibu. Oke, siapa yang mau jawab? Chelsea. Oh, Chelsea, yang lain dulu, yang lain kasih Iya, Bu. kesempatan. Yang sudah jawab sementara di stop dulu. Saya kasih kesempatan yang lain. Nanti baru yang lain tidak ada, diem boleh. Boleh jawab lagi. Yuk. Apa? Nggak ada. Tuh, nggak ada. Nggak ada yang mau jawab? Saya mencoba menjawab, Bu. Akan. Iya, yang C, Bu. Yang C, kenapa? Karena PPNBM karakteristiknya kan pengenaannya hanya 1 kali. Jadi habis pengenaan 1 kali ini, importir waktu menyerahkan stikernya ke pedagang besar itu hanya mengenakan PPN saja. Ya. Ya. Ini nomor berapa? 020. 020. Jadi dia bukan dari import ya. Tidak mengimport ya. Iya, Bu. Pedagang besarnya dari importir. Jadi bukan langsung pedagang besarnya yang membeli itu, Bu, stikernya. Membeli dari mana maksudnya yang kamu maksud? Yang saya maksud pedagang besarnya ini kan dari yang importir. Lah, yang bukan dari? Ya, dalam, Bu. Bukan dari mana? Dia dari importir. Ya, bukan dari langsung yang luar negeri. Nah, bukan dari yang mengimport gitu loh. Aduh, Cek, Iya, bukan susahnya dari kamu yang tuh ngomongnya. Ya, nah, itu. Ya, Chelsea ngerti? Chelsea kesalahannya. Ya, Bu. Nah, kamu tadi meskipun jawab tetap salah, makanya saya batasin. Ya, oke. Terakhir dicatat, nanti dikumpulkan. Ya, terus gak usah fotoan, terus nanti kumpulkan tugas ini. Ya, karena ini harus menghitung per orang. Ya, oke, sudah? Baik, jadi nanti akan saya bukakan, saya udah bukakan yang apa? Yang mana? Yang kelompok ini dikumpulkan nanti malam ya, paling lambat jam 8 ya, malam ya, jam 20 ya. Jadi itu sudah terlalu malam itu ya. Kalau kebutuhan ini ya, sebetulnya harus langsung kamu buat. Tapi saya beri kesempatan kamu untuk mungkin ikut kuliah yang lain ya. Jadi saya bukakan hari ini nanti cepat jam 8 paling lambat dikumpulkan, tidak ada alasan apapun terlambat dan sebagainya, dikumpulkan individu. Dengerin. Kalau saya ngomong individu, kumpulin per orang. Tapi kalau saya ngomong kelompok, yang mengumpulkan itu adalah 6 kelompok top. Jadi 6 tugas. Tidak perlu satu persatu. Jadi satu kelompok diwakili satu, tetapi di dalam di situ disebutkan kelompok berapa filenya, ya, supaya pada waktu saya download bisa tahu, oh ini kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 6 titik, 6 tugas. Kalau saya ngomong kelompok 6 tugas, tapi kalau ngomong individu berarti 59 anak. Oke? Paham? Oke, ada pertanyaan lain? Pertanyaan lain? Bisa dipahami kira-kira pertemuan hari ini? Bu, mau bertanya, Bu. Itu tugasnya berarti di Word aja, Bu ya? Terus berupa PDF atau gimana, Bu? Ya terserah, kamu mau Word, mau PDF, kumpulin. Kan bisa itu. Ya kan? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, oke. Ada pertanyaan lain? Bisa dipahami mata kuliah hari ini? Saya bertanya belum menjawab, langsung di sama Salwa tadi soalnya. Jawab dulu baru nanti boleh tanya-tanya yang lain ya. Bisa dipahami hari ini pertemuan? Bisa, Bu. Yang lain? Bisa, Bu. Oke. Jadi tetap harus memperbaiki PPT yang tadi ditampilkan, PPT disesuaikan lagi dengan yang tadi saya itu yang sudah memberikan gambaran ke kamu, ya diperbaiki, dilengkapi selengkap-lengkapnya, aturannya, aturan barang mewahnya itu juga dicari betul-betul yang kendaraan maupun bukan kendaraan, ya sampai terakhir aturan yang berlaku, ya. Terus contoh-contoh soalnya dilengkapi.
Ya, kamu ngasih contoh-contoh soal itu dilengkapi semuanya. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lain karena sudah 9:21, saya akhiri. Terima kasih.